Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Meyakini panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan konteks dari bacaan ini, Yohanes memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang bertanya siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini. Kalau kita membaca kisah daripada pelayanan Yohanes Pembaptis, di awal kemunculannya dia menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Farisi. Mereka penasaran sebenarnya siapa Yohanes ini, siapa orang ini, dan mereka menyangka bahwa dia adalah Elia. Mereka juga menyangka mungkin dia itu Mesias, tapi ada lagi yang menyangka bahwa dia mungkin nabi yang akan datang. Tapi apa yang Yohanes katakan tentang dirinya? Sebagaimana bacaan kita di dalam ayat yang ke-22 ini. Nah, saudara terkasih, dari pengakuan Yohanes tentang dirinya ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama yang kita belajar adalah Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dan ini dia kutip sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, di sana dikatakan hal yang sama sebagaimana yang Yohanes katakan tentang dirinya di ayat yang ke-22. Jadi dirinya sebenarnya adalah orang yang dimaksud oleh Yesaya saat Yesaya mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Saudara terkasih, Yohanes tampil apa adanya, menyatakan diri apa adanya dia. Dia tidak menipu, dia tidak mengatakan, "Oh iya saya Mesias." Dia bukan mengatakan, "Oh iya saya Elia." Dia juga tidak mengatakan, "Oh iya saya nabi yang akan datang." Kalau kita bandingkan dengan berapa banyak orang-orang saat ini yang datang dan mengatakan dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah, dirinya adalah nabi yang terakhir, dan lain sebagainya. Tapi bagi Yohanes Pembaptis, dia tidak mencari popularitas dari mengaku dirinya sebagai Elia atau Mesias. Dia bukan orang yang munafik di depan banyak orang dengan mengatakan dirinya adalah orang-orang yang terkenal itu. Justru dia tampil apa adanya. Ini yang harus kita belajar dari Yohanes Pembaptis, sehingga kekurangan kita, kelebihan kita diterima juga dengan baik oleh orang-orang yang mengenal kita. Dan pelajaran kedua yang bisa kita belajar adalah Yohanes Pembaptis, dia meyakini panggilan Tuhan atas dirinya. Kalau konteks ini kita lihat bahwa Yohanes meyakini dalam panggilan dia sebagai seorang pelayan Tuhan, di mana dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dia meyakini panggilan itu, dan ketika dia meyakini itu, dia menjalani itu, melakukan panggilan itu dengan baik. Ini yang juga perlu kita belajar, meyakini akan panggilan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita semua orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kita semua orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi PNS. Ada yang swasta, ada yang PNS, ada yang hanya buruh kasar, ada yang hanya ibu rumah tangga, ojek, dan lain sebagainya. Kita dipanggil oleh Tuhan masing-masing sesuai dengan pekerjaan kita. Tetapi di sana kita akan memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, kita harus meyakini panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Siapa saya? Mengapa Tuhan memanggil saya? Dan mengapa Tuhan izinkan saya bekerja di sini? Kalau Tuhan izinkan saya bekerja, berarti Tuhan tahu kemampuan saya dan saya bisa melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi saya. Jika itu kita lakukan, maka apapun tantangan, kegagalan yang akan kita temui, kita pasti bisa melewati dengan baik.
karena kita meyakini bahwa itu adalah panggilan Tuhan yang akan kita lakukan. Di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari belajarlah dari teladan Yohanes Pembaptis. Tampil apa adanya kita, meyakinkan diri kita atas panggilan kita masing-masing, dan biarlah kita menjadi berkat di mana Tuhan memanggil kita dan bekerja serta melayani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan ini, teladan yang indah bagi kami dari Yohanes Pembaptis. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.